Ketemu lagi dengan aku, Rindi Octavia, teman curhatmu. Guys, kalian tuh sadar nggak kalau misalkan introvert dan extrovert, kedua istilah ini sering banget muncul atau kita jumpain di sekitar kita. Kayak contohnya aja tuh di sosial media. Pasti sekali atau dua kali atau bahkan sering nih konten-konten introvert, extrovert muncul di beranda atau kalau kata anak-anak TikTok tuh FYP. Mungkin ya sebagian besar dari kita udah gak asing lagi dengan introvert dan extrovert. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke teman-teman. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengarkan istilah introvert? Pendiam. Cooper. Tertutup. Pemalu. Oke, sekarang apa yang akan kalian katakan ketika diminta untuk mendeskripsikan orang-orang yang ekstrovert? Suka keramaian. Nggak suka sendirian. Suka ngomong atau cerewet. Aktif. Well, nggak sepenuhnya salah sih. Tapi apakah keseluruhan konsepnya seperti itu? Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan membahas tentang introvert dan extrovert yang merupakan tipe kepribadian dalam diri manusia. Kenapa sih kita harus bahas ini? Yap, yang pasti supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi. Tapi sebelum itu, aku pengen ngajak teman-teman untuk mundur sedikit aja ke abad 19. Sedikit banyak loh, kayaknya sedikit banyak. Yap, jadi introvert dan extrovert merupakan buah pikir dari Carl Gustav Jung. Siapa sih beliau ini? Jadi Jung ini merupakan seorang psikiater dan ahli psikoanalisis yang berasal dari Swiss. Pokoknya beliau ini udah top banget, top markotop di dunia psikologi. Nah, jadi Jung membagi kepribadian manusia itu jadi dua tipe nih, dua jenis, introvert dan extrovert. Nah, sebenarnya teman-teman, dalam diri manusia itu udah ada sisi introvert dan sisi extrovert. Makanya Jung bilang bahwa there is no such thing as a pure introvert or pure extrovert. Jadi nggak ada tuh yang namanya manusia 100% introvert atau 100% extrovert. Nggak ada. Yang ada adalah dominan introvert atau dominan extrovert. Makanya kalau teman-teman pernah ikut tes MBTI itu hasilnya adalah misalnya ya 75% introvert dan 25% extrovert. Makanya kalau digabungkan nih hasilnya adalah 100%. Nah, jadi apa sih perbedaan di antara keduanya nih? Kalau teman-teman masih bingung, sebenarnya aku introvert atau extrovert ya? Kayaknya aku introvert. Tapi kayaknya aku extrovert juga. Stop. Teman-teman gak usah galau. Kenapa? Karena aku sudah mengumpulkan 5 perbedaan dari kedua tipe kepribadian ini. Apa aja tuh? Yang pertama dan yang paling utama, kita harus paham dulu konsep dari dua tipe kepribadian ini. Jadi, introvert dan extrovert didasarkan pada bagaimana cara kita mendapatkan energi. How we get our energy. Bagaimana cara kita merecharge energi kita. Bagaimana cara kita memfokuskan, mengarahkan energi kita ke dalam diri kita kah atau keluar diri kita. Nah, kalau orang-orang yang introvert, mereka mendapatkan energi mereka by spending time alone. Jadi mereka mendapatkan energi dengan menghabiskan waktunya sendiri. Kayak di rumah aja, di kamar aja, nggak keluar rumah. Itu energi mereka bakal terkumpul, mereka akan merasa sangat nyaman sekali. Nah, kalau misalkan mereka ada di keramaian, di pesta-pesta, bisa jadi ya, kemungkinan besar energi mereka akan terkuras habis. Makanya kalau misalkan di pesta tuh makin rame ya, makin penuh, biasanya orang-orang introvert akan milih yang aku minggir aja deh, aku di pinggir aja deh. Tuh. Terus gimana kalau orang-orang yang ekstrovert? Kalau orang-orang yang ekstrovert justru kebalikannya dari si introvert. Mereka mendapatkan energi mereka ketika bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan mereka, mengobrol nih, ketemu dengan orang banyak. Itu mereka bakal semangat banget, bakalan powerful, penuh kekuatan. Kenapa? Karena disitulah mereka mendapatkan energi. Terus kalau misalkan mereka disuruh di rumah diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain, pastinya mereka bakalan bosan, jenuh, capek, lemes gitu.
karena di situ energi mereka bakal terkuras habis gitu. Mereka harus ketemu orang banyak, mereka harus ngobrol sama mereka, berinteraksi, bersosialisasi gitu teman-teman. Yang kedua, kita bisa ingat bahwa orang-orang yang introvert ini sangat tertarik kepada dunia yang ada pada dirinya sendiri dan cenderung memfokuskan apapun tuh ke dirinya gitu loh. Jadi kayak mereka tuh lebih lama untuk berpikir dibandingkan atau sebelum berbicara. Jadi kalau mereka udah mikir, lagi belajar, lagi baca buku, fokus banget. Mereka akan yang namanya lupa waktu, lupa diri. Kalau emang lagi benar fokus banget untuk berpikir tuh mereka bisa kayak aku kenapa kayak gini ya? Nah, kalau orang-orang yang ekstrovert, kebalikannya dari si introvert pasti. Mereka tuh lebih vokal dan lebih berani untuk berbicara, lebih banyak berbicara dibandingkan si ekstrovert yang lebih banyak berpikir. Makanya kalau misalkan orang-orang ekstrovert punya teman diskusi, punya teman ngobrol, waduh, gak akan selesai dengan cepat gitu. Kalau diladenin terus, bakalan lupa waktu. Kayak ya udah ngobrol aja, apalagi obrolan itu makin panjang, gak akan ada capeknya. Itu orang-orang yang ekstrovert tuh seperti itu. Pokoknya mereka seneng banget berbicara. Perbedaan atau perspektif ketiga yang bisa kita lihat itu dari bagaimana cara si introvert dan ekstrovert menghabiskan waktu luang mereka. Nah, kita ambil contoh aja weekend ya teman-teman. Kalau misalkan si introvert ini lagi weekend, mereka pasti ya kebanyakan biasanya akan memilih untuk tetap diam di rumah, beristirahat di rumah aja gitu, me time, baca buku, terus nonton film, dengerin lagu, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya tuh bisa untuk dilakukan di rumah. Terus kalau yang ekstrovert gimana tuh? Kalau yang ekstrovert biasanya nih ya, kalau libur lagi weekend mereka seneng banget. Kenapa? Karena mereka ada kesempatan untuk jalan-jalan keluar, ketemu orang baru, ketemu orang banyak, mengeksplorasi lingkungan sosialnya. Di situ mereka bisa ada peluang besar untuk berinteraksi dengan orang-orang lain. Gitu teman-teman. Perbedaan atau perspektif keempat, kita bisa lihat dari gimana sih cara si introvert dan si extrovert melakukan tugas atau pekerjaannya. Nah, kalau si introvert, mereka biasanya lebih senang untuk melakukan tugas atau pekerjaannya sendiri. Mereka tuh lebih mandiri dan juga menyukai lingkungan kerja yang tertutup. Kalaupun mereka harus punya kelompok atau partner, kalau diberi kesempatan untuk memilih, biasanya mereka lebih memilih atau mencari orang-orang yang emang udah klik banget sama mereka gitu. 1 atau 2 orang yang udah cocok, udah deket banget sama mereka. Kebalikannya sama si ekstrovert, kalau orang-orang yang ekstrovert, mereka tuh sangat seneng banget yang namanya ngelakuin tugas secara berkelompok. Mereka tuh cocok banget kalau ada di kelompok atau tim gitu. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya kesempatan untuk ngobrol, untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi mereka nggak akan merasa jenuh atau bosan ketika melakukan tugas atau pekerjaannya gitu. Yang kelima, kita bisa lihat dari sudut pandang pertemanan atau hubungan. Kita kan udah bahas dari tadi ya teman-teman tentang introvert dan extrovert. Kalau kita pahamin, orang-orang yang introvert itu lebih senang atau lebih memilih menghabiskan waktunya sendiri aja. Otomatis lingkar atau hubungan pertemanannya itu mungkin tidak seluas orang-orang yang ekstrovert. Jelas, kalau orang-orang yang ekstrovert ini punya kemungkinan besar untuk punya pertemanan atau lingkar pertemanan yang sangat luas, karena pada dasarnya mereka kan senang untuk bersosialisasi, senang untuk berinteraksi dengan orang lain dibandingkan si introvert gitu. Tapi apakah kemudian orang-orang yang introvert itu gak punya teman? No, jawabannya salah banget. Meskipun mereka tidak punya teman sebanyak orang-orang yang extrovert, tapi justru mereka tuh sangat menghargai hubungan one by one. Kalau mereka udah punya hubungan sama seseorang, menjalin hubungan pertemanan, persahabatan dengan seseorang, pasti hubungannya itu deep banget, dalam banget. Karena mereka tuh sangat selektif untuk memilih nih siapa aja sih yang bakalan menjalin pertemanan dengan aku gitu. Soalnya tuh untuk melakukan hal itu akan membutuhkan banyak sekali energi, akan menguras energi mereka teman-teman.
Nah, kalau misalkan di antara kalian, di antara teman-teman nih 1 atau 2, 3 yang jadi sahabat atau bestie dari si introvert fix, kalian beruntung banget. Kenapa aku bisa bilang beruntung? Karena kalian bisa melihat versi lain, sisi lain dari si introvert yang biasanya nggak ditampilin sama orang banyak. Kalau kita tahu ya, orang-orang introvert itu kan lebih memilih untuk diam gitu kan, lebih kalem, lebih memilih yang memperhatikan aja, mengamati aja gitu. Tapi sama kalian akan lebih banyak cerewet, bawel, dan hal itu nggak bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Nah, sekarang kalau ditanya nih, lebih baik atau lebih buruk tipe kepribadian yang mana? Apakah si extrovert ini lebih baik daripada si introvert atau sebaliknya? Jawabannya adalah nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk. Kita tidak bisa mengatakan bahwa si extrovert lebih baik daripada si introvert atau sebaliknya. Kita nggak bisa mengatakan hal itu. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke konsep awal bahwa si introvert dan si extrovert itu merupakan bagaimana sih cara kita mendapatkan energi, bagaimana cara kita merecharge energi, bagaimana kita memfokuskan, mengarahkan energi kita. Maka dari perbedaan cara mendapatkan energi itu kemudian muncul lagi perbedaan-perbedaan yang sudah disebutkan tadi, teman-teman. Dan ini juga tergantung konteks ya biasanya. Kalau misalnya nih teman-teman butuh orang-orang yang jago marketing, jago pemasaran, jelas kalian butuh banget orang-orang yang ekstrovert. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh seseorang yang strategik, yang penuh dengan strategi, pemikir handal, yang teliti, fokus, yang kalau mikir itu detail banget, fix banget, kalian butuh orang-orang introvert. Jadi teman-teman, tipe kepribadian introvert dan extrovert itu punya kelebihannya masing-masing. Tapi sayangnya tidak semua orang tuh menyadari hal itu. Maka kemudian terjadilah kesalahpahaman, miskonsepsi terhadap introvert dan extrovert. Makanya langsung nih banyak nih muncul stereotip tentang si extrovert, tentang si introvert. Apakah kemudian orang-orang yang introvert itu tuh beneran ansos, beneran gak bisa bergaul sama sekali, sombong, kuper? No, tidak. Seperti yang udah dijelaskan tadi, orang-orang yang introvert tuh juga punya temen loh. Mereka tuh juga bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Terus apakah orang-orang yang ekstrovert itu semuanya adalah orang-orang yang pandai sekali untuk berinteraksi dengan orang lain, jago bersosialisasi dengan orang lain? Jawabannya adalah tidak semuanya. Kalau misalkan orang yang ekstrovertnya itu beneran ngomong terus, banyak ngomong, egois, nggak mau ngedengerin orang lain, pastinya dia akan sulit untuk diterima di lingkungannya, akan sulit diterima oleh orang lain karena mereka seperti itu. Makanya kemampuan berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain itu tidak didasarkan pada apakah kamu introvert ataukah kamu extrovert. Itu semua adalah usaha untuk kita nih, mau nggak menjalin hubungan atau mempunyai hubungan dengan orang lain, teman-teman. Orang-orang yang ekstrovert itu lebih mementingkan kuantitas. Jadi mereka melihat kepada banyaknya atau luasnya lingkaran pertemanan mereka. Semakin banyak temennya, semakin luas circle-nya, lingkaran pertemanannya, itu mereka semakin senang gitu. Tidak melihat apakah itu semuanya bakalan deket banget, dalam banget, tuh tidak. Yang penting mereka punya lingkaran pertemanan yang luas gitu. Nah, kebalikannya dengan orang-orang yang introvert. Kalau orang-orang introvert, mereka lebih mementingkan kualitas. Nggak apa-apa punya teman 1 atau 2 aja tuh nggak apa-apa, orangnya itu aja nggak apa-apa. Yang penting hubungannya dengan teman-temannya itu udah dalam banget, emang udah deket gitu teman-teman. Dan apakah baik atau buruk? Enggak, semuanya sama-sama baik, tergantung pilihan dan cara kita menjalaninya aja. Mungkin teman-teman juga pernah nih dengar isu-isu seperti ini nih, 1 kali, 2 kali, atau bahkan sering banget nih, kayak sebenarnya ya orang-orang ekstrovert tuh cuma jago ngomong doang, tapi emang gak ada isinya. Bahkan mereka tuh gak lebih pintar loh daripada si introvert. Atau kalian juga pernah nih dengar kayak gini, ala orang introvert tuh gak bisa ngomong, gak jago ngomong, tau gak sih mereka tuh gak bisa berbicara di depan umum. Ya, hal ini mungkin bisa terjadi karena kecenderungan ekstrovert yang lebih senang untuk mencari solusi dengan berdiskusi dan mengatakan apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka pikirkan. Sedangkan si introvert yang lebih senang untuk mencari ide solusi dengan berkontemplasi sendiri.
Sebenarnya ya, kecenderungan ini hanya didasarkan pada preferensi yang disebabkan oleh perbedaan masing-masing tipe kepribadian untuk mendapatkan energi, bukan mencerminkan intelijensi, teman-teman. Justru perbedaan masing-masing tipe kepribadian dalam mencari solusi, mencari ide, mempunyai kelebihannya tersendiri loh, teman-teman. Si ekstrovert yang lebih senang untuk berdiskusi dapat membantu mereka untuk memperoleh berbagai sudut pandang sehingga mereka mampu dengan mudah menemukan beragam solusi. Dan si introvert yang lebih senang berkontemplasi sendiri dapat menemukan lebih banyak ide kreatif. Dan hal ini pun didukung oleh riset dari Susan Cain yang mana ide-ide kreatif itu cenderung muncul ketika seseorang berfokus kepada pikiran-pikirannya sendiri, teman-teman. Pasti kalian juga pernah nih dengar statement-statement yang kurang lebihnya kayak gini. Orang-orang introvert mah gak akan sesukses orang-orang ekstrovert. Loh, kenapa? Ya soalnya mereka aja gak mau yang namanya sosialisasi, ketemu, ngobrol, kumpul-kumpul sama orang lain. Gimana coba mau sukses? Teman-teman, padahal konsepnya nggak seperti itu. Introvert dan extrovert itu berdasarkan bagaimana cara kita mendapatkan energi, bagaimana cara kita merecharge energi kita. Dan kesuksesan tidak bergantung kepada introvert dan extrovert. Dua hal tersebut bukanlah faktor utama dari keberhasilan dalam hidup kita, kesuksesan kita. Kalau ditanya nih, apakah ada orang introvert yang sukses? Ada banyak banget, bahkan sukses berat. Contohnya aja nih, Bill Gates, Larry Page, Mark Zuckerberg, dan masih banyak juga orang-orang di luar sana yang sukses-sukses, padahal mereka introvert. Contohnya juga nih, Raditya Dika, Maudy Ayunda. Teman-teman tahu kan Raditya Dika? Iya, yang komedian itu. Akhirnya teman-teman, miskonsepsi yang ada justru membuat ya seolah-olah seseorang yang mempunyai kepribadian introvert itu merupakan sebuah kekurangan. Kalau kamu introvert, kamu tuh minusnya banyak banget. Padahal nggak seperti itu. Well, apapun tipe kepribadian kita, introvert kah, extrovert kah, nggak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya sama aja. Kita tuh hanya perlu untuk menjadi diri kita sendiri, percaya diri, dan memaksimalkan potensi diri kita. Kemudian berkontribusi baik untuk diri kita sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semuanya yang masih galau, aku introvert kah, aku extrovert kah, atau galau nih kalau ternyata katanya orang extrovert gini, katanya orang introvert gini. No banget, kita hanya perlu untuk apa tadi? Percaya diri. Sampai jumpa semuanya, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.